Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di ujung Ramadan ini kita lanjutkan kajian kita, menyelesaikan juz yang ke-9 sampai pada firman Allah, wa maka nasalatuhum. Ya, benar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat ke-35. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa ma kana salatuhum, dan tidaklah salatnya mereka orang-orang musyrik, indal baiti, di Baitullahil Haram, di Ka'bah, illa muka'an, kecuali safiran, kecuali bersiul, wa tasdiyah, tasfiqan, bertepuk tangan, an ja'alu dhalika mawdi'a salatihim, mereka menjadikan itu pada posisi salat mereka, allati umiru biha, yang mereka diperintahkan untuk menjalankan hal tersebut. Fadhuqul azaba, maka rasakanlah azab, bi Badrin, pada waktu perang Badar, bima kuntum takfurun, dengan sebab perbuatan kufur kalian. Orang-orang Mekah pada zaman sekalian dulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sangat mengagungkan Ka'bah, warisan dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang masih ada di tengah-tengah mereka. Ibadah haji itu masih ada. Salah satu di antara ibadah yang masih ada pada waktu itu adalah tawaf. Tapi tawafnya mereka itu sambil telanjang, nggak memakai baju, nggak memakai busana sedikit pun. Alasannya aneh. Mereka mengatakan tidak layak pakaian yang dihasilkan dari harta haram dipakai untuk beribadah di rumah Allah. Akhirnya mereka telanjang. Tatkala mereka tawaf sambil telanjang itu, mereka juga sambil bersiul dan tepuk tangan tatkala tawaf tersebut, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam perbuatan mereka. Wa maka salatuhum indal baiti illa muka'a, salat mereka pada waktu di Baitullah itu adalah bersiul dan tepuk tangan. Maka Allah mengatakan faluku al-azaba, rasakanlah azab atas apa yang kalian kerjakan. Dari sini muncul pembahasan tentang masalah hukum bertepuk tangan. Hukum bertepuk tangan. Qul barangkali azani Allah wa iyyakum. Pertama, tepuk tangan, bersiul kalau dalam rangka ibadah itu haram ijma'an. Makanya ada orang beribadah atau bersiul, beribadah. Ada orang itu bertepuk tangan, bersiul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu haram ijma'an. Dan itu tidak ada seorang muslim yang melakukannya kecuali kelompok sufi. Orang-orang sufi hulat yang mereka tata cara, salah satu di antara tata cara beribadah adalah dengan joget, dengan menari, bertepuk tangan, bersiul, berjoget, begitu. Dan itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan azanillahu wa iyyakum, adapun apabila tepuk tangan itu untuk tujuan non ibadah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu boleh atau tidak? Misalkan sewenang pada sesuatu sambil tepuk tangan, nyorai gitu loh. Bahasa kita itu nyorai sambil tepuk tangan. Pertama harus dipahami bahwa tatkala ada orang senang sesuatu,
mengagumi sesuatu, sunnahnya itu mengucapkan yani Masya Allah atau takbir, bertakbir atas lisan Allah, mengucapkan Masya Allah, itu sunnahnya. Tapi masalahnya sekarang adat negeri kita itu, kalau anggaplah orang itu mengucapkan Masya Allah atau mengucapkan Allahu Akbar, setelah itu terus tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan dalam rangka ibadah, tepuk tangannya itu karena ungkapan senang, ungkapan kagum, ungkapan gembira atas sesuatu, jadi atas sesuatu. Apakah itu terlarang atau tidak? Ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ahli ini mengatakan bahwasanya itu tetap terlarang. Alasannya karena itu adalah ciri khas perbuatan orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu boleh, karena yang merupakan ciri khas orang kafir itu adalah tepuk tangan dalam rangka ibadah. Adapun kalau tepuk tangan di luar ibadah, maka itu sesuatu yang bersifat adat, dan hukum asal adat itu apabila tidak ada larangan yang tegas maka haram. Untuk kehati-hatian, maka kalau senang nggak usah tepuk tangan. Untuk kehati-hatian, meskipun tinjauan kaidah syar'i, Anda lebih cenderung untuk mengatakan boleh. Ini tinjauan kaidah syar'i. Jadi kalau memang tepuk tangan itu bukan untuk tujuan ibadah, maka Anda lebih cenderung untuk mengatakan boleh, dan itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan oleh sebagian para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu yunfiquna amwalahum, membelanjakan harta mereka, fi harbin nabi, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyasuddu an sabilillah, untuk mereka itu menahan manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan menginfakkan hartanya di jalan yang tidak benar itu, summa takunu fi aqibatil amr, kemudian ujung dari perkara itu alaihim hasratan, akan menjadi kerugian, akan menjadi kesengsaraan, nadamatan, akan menjadi penyesalan, lifawatiha, karena dia akan kehilangan harta itu, wa fawatima qasadu, dan kehilangan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak mendapatkan ini apa yang mereka inginkan. Summa yughlabuna fid dunya, kemudian mereka akan dikalahkan di dunia. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir minhum, dari kalangan mereka, ila jahannam fil akhirati yuhsyarun, mereka di akhirat nanti akan digiring, dikumpulkan ke neraka jahannam. Yuhsyarun ay yusaqun, mereka akan digiring menuju ke neraka jahannam. Orang itu para hadirin azani Allah wa iyyakum, mempunyai apapun dalam hidup mesti digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan dia. Maka berbahagialah orang yang Allah senangkan untuk berbuat baik, ini untuk beriman, untuk beramal saleh. Karena kalau orang itu punya iman dan punya amal saleh, maka punya hartanya digunakan untuk kebaikan, punya tenaganya dicurahkan untuk amal saleh, punya ilmunya dicurahkan untuk amal saleh. Tapi bila orang itu kecenderungan hatinya adalah kufur, kecenderungan hatinya adalah maksiat, kecenderungan hatinya adalah bid'ah, maka dia punya ilmu, punya tenaga, punya harta pun digunakan untuk itu. Orang-orang kafir, mereka itu menggunakan harta mereka sebagaimana yang Allah katakan di sini, yaitu untuk berbuat kejahatan, yaitu untuk menahan diri dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi penyesalan panjang nanti di hari kiamat. Di dunia mereka itu akan kehilangan hartanya, nggak sempat mereka makan, nggak sempat mereka minum, nggak sempat mereka rasakan, tapi digunakan untuk itu semua. Dan di akhirat nggak akan ada fungsinya, nggak akan ada pahalanya, dan nanti nggak akan ada fungsinya, dan nanti di alam akhirat, jadi nanti di dunia mereka juga tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Liyamiza muta'alliqun bitaqwa, yani agar Allah itu membedakan, memisahkan, berkaitan dengan taqwa, bitakhfif wa tasydid. Bitakhfif bacanya liyamiza, bitasydid bacanya liyumayyiza, ay yafsil, agar Allah itu memisahkan, membedakan, Allahu al-khabitha, yani orang yang jelek yaitu orang kafir,
minat tayyibi, dari orang yang baik, yaitu al-mu'min, orang mukmin. Wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'din, dan Allah akan menjadikan orang yang jelek itu sebagian mereka atas sebagian yang lain. Fayarkumuhu jami'a, ay yajma'uhu mutarakiman, Allah akan menjadikan mereka itu tumpuk, mengumpulkan mereka itu bertumpuk, ba'dahu 'ala ba'd, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Fayaj'aluhu fi jahannam, lalu Allah akan menjadikan mereka di neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Kul, katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, ka Abi Sufyan, semacam Abu Sufyan, wa ashabihi, dan teman-temannya. Peristiwa ini, kasus dalam perang ini adalah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua, bulan Syawal. Abu Sufyan itu muslim, tapi masuk Islamnya pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah sebagaimana antum tahu terjadi di Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi peristiwa ini 6 tahun sebelum masuk Islamnya Abu Sufyan. Ya, karena peristiwa perang Badar itu salah satu di antara tokoh Quraisy adalah Abu Sufyan, yang salah satu di antara tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy yang setelah matinya Abu Jahal, nantinya Abu Lahab, memang Abu Sufyan. Pada waktu perang Uhud pimpinannya Abu Sufyan, pada waktu perang Khandaq pimpinannya Abu Sufyan, pada waktu peristiwa Hudaybiyah pimpinan Quraisy pun Abu Sufyan. Maka banyak disebut oleh para ulama tentang orang ini, tentang sahabat ini sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Abi Sufyan wa ashabihi, semacam Abu Sufyan dan para sahabatnya. Iyan tahu, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, iyan tahu, jika kalian mau berhenti, anil kufri, dari kekufuran, wa qitalun nabi, dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya akan diampuni untuk mereka apa yang telah berlalu dari perbuatan mereka, min a'malihim, dari perbuatan mereka. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qabla, Islam itu menghapus semua dosa yang telah berlalu, sebagaimana at-taubah yajubbu ma qabla, taubat itu menghapus semua dosa masa lalu. Wa in, tapi jika mereka itu kembali ila qitalihi, memerangi Nabi, faqad madat sunnatul awwalin, telah berlalu sunnah Allah, hukum Allah pada orang-orang yang terdahulu. Yani ay sunnatuna fihim, sunnah kami pada mereka, ketetapan Allah kepada mereka, bil ihlak, adalah kehancuran mereka. Tidak ada seorang pun yang menentang seorang Nabi kecuali pasti akan hancur. Fakadza naf'alu bihim, demikianlah pasti kita akan lakukan itu kepada mereka. Ucapan Allah kepada orang-orang kafir ini agar mereka itu melakukan ini, segera bertobat kepada Allah sebelum Allah hancurkan mereka sebagaimana Allah hancurkan umat-umat yang sebelumnya. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna, hatta la tujada fitnatun, sampai tidak ada fitnah. Fitnah artinya syirkun, kesyirikan. Fitnah sebagaimana ana ulang-ulang, fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah prahara agama, malapetaka yang berkaitan dengan agama, dan malapetaka agama tertinggi adalah kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan macam-macamnya, semuanya itu adalah fitnah dalam agama. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya adalah milik Allah wahdahu saja, la yu'badu wa la yu'badu ghairuhu, dan tidak ada selain Allah yang disembah. Fa in tahu, jika mereka mau berhenti anil kufri, dari kekufuran, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Fa yujazihim bihi, lalu Allah akan membalas mereka atas perbuatannya tersebut. Wa in tawallau anil iman, tapi bila mereka itu berpaling dari keimanan, fa'alamu, ketahuilah, annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah penolong kalian, nasirukum, Allah itu penolong kalian, wa mutawalli umurikum, dan yang ngurusi urusan kalian. Ni'mal maula, sebaik-baik penolong adalah huwa Allah, wa ni'man nasir, dan Allah itu adalah sebaik-baik pembela kalian, ai an-nasir lakum, yang membela untuk kalian. Qul azanillahu wa yakum. Alhamdulillah, sampai sini kajian kita
membaca tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sampai akhir juz yang ke-9. Insyaallah awal juz yang ke-10 kita lanjutkan Ramadan yang akan datang bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Tafsir ini para ikhwah adalah salah satu di antara keajaiban Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Siapapun yang membaca tafsir ini dari awal hingga akhir, dia tidak akan mampu membedakan, kalau nggak tahu sejarahnya ya, tidak akan mampu membedakan mana tulisannya Suyuti, mana tulisannya Mahalli, mana tulisan murid, mana tulisan guru. Karena saking samanya, kekuatan ilmiahnya sama, ini isi dan kandungannya sama, modelnya sama. Padahal yang nulis ini adalah antara seorang Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, yang diakui keilmuannya terutama dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian diteruskan oleh muridnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang tatkala beliau nulis kitab ini itu umurnya masih 21 atau 22. Tatkala beliau nulis Jalalain ini, tafsir ini, meneruskan tulisan gurunya, umurnya masih 21 atau 22 tahun, masih kecil. Saya lulus SMA, ya, lulus aliyah, masih kecil. Yang beliau tatkala itu masih kecil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikan kitab ini, tafsir ini adalah tafsir yang terima secara luas tengah kaum muslimin, tanpa mengatakan atau tanpa kita menutup bahwasanya ada hal-hal yang perlu untuk dikoreksi dalam tafsir yang mulia ini. Tapi adanya hal-hal yang perlu dikoreksi dalam sebuah kitab tidak menjadikan kita menghindar dari kitab tersebut, karena tidak ada satupun kitab yang sempurna kecuali Kitabullahi yani azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh insyaallah. Masya Allah, ini imtihan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Jian. Baik, masih jam 5. Nama bertanya terkait salat. Salat tidak sah apabila tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana jika dalam salat berjamaah seorang makmum belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah ruku'? Apakah makmum menyelesaikan dulu bacaan Al-Fatihah atau makmum langsung mengikuti imam ruku'? Langsung mengikuti imam ruku'. Ini langsung mengikuti imam ruku'. Kenapa? Karena yang kita katakan la salat liman lam yaqra' bi ummil kitab itu adalah bagi orang yang salat jadi imam atau salat sendirian. Adapun bagi makmum, maka innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kekuatan ikut imam itu mengalahkan rukun salat. Kekuatan ikut imam itu mengalahkan rukun salat. Tata cara salat bisa berubah kalau untuk ikut imam. Gambarannya yang hujun azanillahu wa iyyakum, kalau orang itu masuk di rakaat yang kedua, imam itu di rakaat yang kedua, sedangkan dia baru masuk, berarti makmum itu rakaat yang pertama. Aturannya orang itu kalau di rakaat yang pertama tak pakai tahiyat, tapi karena dia ikut imam, akhirnya rakaat pertamanya pakai tahiyat. Itu merubah tata cara sholat. Dan contoh yang lain, berdiri dalam sholat itu rukun. Orang yang mampu berdiri tapi kemudian tidak berdiri tapi duduk, sholatnya nggak sah. Kalau dalam sholat wajib. Tapi kalau imamnya duduk, dia harus duduk. Kata Rasulullah SAW, fa idza shalla jalisan fasallu antum julusan ajma'in. Apabila imam duduk, kalian sholatlah sambil duduk. Jadi rukunnya berdiri dalam sholat gugur untuk ikut imam. Gugur untuk ikut imam. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Rukunnya Al-Fatihah itu gugur yani untuk ikut imam. Innama ju'ilal imamu li yu'tamma bihi. Itu kekuatan ikut imam. Makanya anak yani sering mengatakan ya kawan, dalam masalah yang khilafiyah yang muncul di kalangan para ulama, apabila khilafiyah itu mu'tabarah, perbedaan pendapat yang muncul di kalangan para ulama itu adalah perbedaan pendapat yang kuat di tengah-tengah para ulama, maka gugurkan mazhab Anda untuk mengikuti mazhabnya imam. Kalau khilafnya kuat di kalangan para ulama. Jangankan masalah khilafiyah, masalah yang pasti saja bisa
bisa gugur untuk mengikuti imam, semacam yang ada pada kasus pertanyaan ini, yaitu orang nggak selesai membaca Al-Fatihah atau mungkin nggak sempat membaca Al-Fatihah. Jadi orang itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru selesai takbiratul ihram terus imam rukuklah, dan itu dianggap sah sebagai satu rakaat, dianggap sah sebagai satu rakaat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minal imam, ini ma'al imam faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rukuknya imam, maka berarti dia mendapatkan hukum salat tersebut. Wallahu a'lam. Jika makmum belum selesai baca bacaan salat, jika makmum belum selesai baca bacaan salat, misal bacaan sujud, sedangkan imam sudah melanjutkan ke gerakan selanjutnya, apakah makmum harus melanjutkan bacaannya atau langsung mengikuti imam? Sama dengan sebelumnya. Ini sama dengan sebelumnya, itu ikuti imam. Ini ikuti imam. Dan dalam sholat jamaah itu para ikhwah, maka gunakan aturan standar. Baca yuk standar. Katakan subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah, itu bacaan standar. Jangan pelan-pelan Pak. Subhana rabbiyal a'la. Jangan dipelankan, karena kita sedang jadi makmum dan kita nggak tahu imam itu bacanya cepat atau bacanya pelan. Maka gunakan standar, bacaan standar. Kalau mau memperlambat, mau mentadabbur makna, itu dalam salat sendiri, bukan sebagai makmum. Apabila seorang ragu dalam gerakan salat, maka harus melakukan sujud sahwi di akhir salat. Sujud sahwi di akhir salat. Bagaimana jika seorang tersebut lupa tidak melakukan sujud sahwi di akhir salatnya? Beberapa jam selanjutnya, pada hari berikutnya, dia baru ingat kalau belum melakukan sujud sahwi. Ini panjang ya. Pertama, kasus ini hanya terjadi kalau bukan makmum. Kalau ada orang ragu-ragu di tengah-tengah sholat dan dia posisinya makmum, maka ragu-ragunya batal karena dia jadi imam, karena dia jadi makmum. Ini tengah-tengah sholat ragu-ragu, rakaat ketiga, kedua, rakaat ketiga, kedua, ternyata imamnya tahiyat, berarti kedua, maka ragu-ragu itu nggak ada fungsinya, maksudnya nggak ada hukum. Dia kemudian nggak boleh sujud sahwi karena imamnya bukan sujud sahwi. Sebagaimana dibalik, kalau imamnya sujud sahwi padahal antum nggak pernah tahu salahnya apa, maka ikutlah sujud sahwi. Pokoknya jadi makmum untuk enak, manut ini imamnya sujud sahwi nggak sujud sahwi, napa bu? Contoh ya hon, contoh imam itu benar-benar ragu-ragu. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat keempat, dia rukuk masih ragu-ragu, sujud masih ragu-ragu, begitu sujud yang kedua masih ragu-ragu, bingung nggak? Pada waktu mau ini lanjut rakaat keempat atau duduk tahiyat, karena ragu-ragu, benar-benar ragu-ragu, maka dia naik berdiri, dianggap pada rakaat yang terkecil, rakaat yang ketiga. Itu kalau sholat sendirian, jadi kalau dia sholat sendirian wajibnya sujud sahwi. Sekarang dia jadi imam, wajibnya sujud sahwi. Ketika dia berdiri, Allahu Akbar berdiri, kalau saya ngomong subhanallah berarti benar. Ini berarti dia benar, tapi tetap ragu-ragu, maka dia harus sujud sahwi. Makmumnya kan nggak ngerti apa-apa, kenapa? Soalnya dari awal tak tahu salah, lalu tiba-tiba sujud sahwi, ikut aja sujud sahwi. Milih kok, sujud sahwi, milih sujud sahwi. Wallahu a'lam. Adapun dalam kasus ini, apabila ada orang itu yang lupa, yang ragu-ragu atau lupa atau yang lainnya seharusnya sujud sahwi, ternyata tidak sujud sahwi, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dia lupakan itu rukun. Kemungkinan kedua, yang dia lupakan itu wajib. Jadi kalau yang dia lupakan itu rukun, ingatnya beberapa jam setelah sholat, maka sholatnya diulang. Kenapa? Sholatnya batal. Kalau yang dia lupakan itu rukun. Adapun kalau yang dia lupakan itu wajib, maka sholatnya sah. Ini maka sholatnya sah. Kalau dia itu yang dia lupakan itu adalah wajib, atau kasusnya itu hanya ragu-ragu, mestinya sujud sahwi, ternyata sah sujud sahwi ini lupa. Ingatnya itu besok, ingatnya itu lusa, ingatnya 1 jam 2 jam kemudian, maka sholat itu sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia baru ingat kalau belum melakukan sujud sahwi, apakah dia langsung melakukan sujud sahwi pada saat ingat atau bagaimana yang harus dia lakukan? Anda katakan nggak harus sujud sahwi dan sholatnya
sah. Apabila seseorang lupa membaca surat pendek pada sholat, misalkan pada rakaat pertama atau kedua, apakah dia harus mengulang sholatnya atau cukup dengan melakukan sujud sahwi? Nggak ngulang dan nggak sujud sahwi. Nggak ngulang dan nggak sujud sahwi. Kenapa? Karena baca surat itu sunnah, dan sunnah dalam sholat itu kalau ditinggalkan lupa, kalau ditinggalkan sengaja, maka sholatnya sah. Maka ditinggalkan, kalau sunnah dalam sholat itu kalau ditinggalkan sengaja, sholatnya sah dan tidak ada sujud sahwi, karena sujud sahwi itu sujud karena lupa, sedangkan dia nggak lupa tapi sengaja. Yang kedua, apabila sunnah itu dia tinggalkan karena lupa, maka mazhab jumhur nggak pakai sujud sahwi, meskipun sebagian ulama mengatakan ya tetap sujud sahwi. Wallahu alam, pendapat yang nampak dalam masalah itu adalah mazhab jumhur para ulama. Kenapa? Sing sengaja ya sujud sahwi, apalagi lupa. Yang lupa, karena yang tinggalkan itu adalah sunnah. Sunnah itu status hukumnya adalah kalau dikerjakan menambah sempurnanya sholat, kalau ditinggalkan maka nggak mengganggu hukum sholat, hanya ngurangi keutamaan, ngurangi kemuliaan, keutamaan dalam ibadah sholat tersebut. Maka kalau ada orang setelah baca Al-Fatihah nyanyi waladhdallin amin terus rukuk sengaja maupun nggak sengaja, sholatnya sah, tapi sholatnya kurang sempurna, dalam arti pahalanya tidak sempurna. Apakah diperbolehkan seorang di luar sholat jamaah membenarkan bacaan Al-Quran saat imam lupa? Wong imam ini jamaah kok dia tak ikut sholat, kenapa? Misal sholat jamaah taraweh, ya taraweh. Sholat jamaah taraweh, kemudian imam lupa bacaan surat Al-Quran, sedangkan orang lain yang tidak ikut jamaah sholat taraweh mendengar, apakah diperbolehkan orang tersebut membenarkan bacaan imam jika umumnya tidak ada yang hafal surat tersebut? Pertama, pertanyaan ini Anda luaskan. Bolehkah orang yang di luar sholat mengingatkan satu kesalahan orang yang di dalam sholat? Mau lupa, mau salah, gitu. Boleh nggak orang yang di dalam sholat, yang di luar sholat mengingatkan orang yang di luar di dalam sholat dan lupa, salah, orang sholat salah atau lupa diingatkan oleh orang di luar sholat? Fikih-fikih yang muncul di kitab-kitab fikih itu kan di dalam sholat lupa atau mengingatkan, yang mengingatkan di dalam sholat juga. Itu kalau lupa yang disambung, kalau mengingatkan ya pakai tasbih atau pakai tepuk tangan bagi wanita. Bagaimana kalau di luar sholat? Di luar sholat boleh. Orang yang di luar sholat mengingatkan orang yang di dalam sholat itu boleh. Apa dalilnya? Pertama, hadis Jibril. Hadis Na'al, hadis sandal. Kalau Rasulullah SAW sholat, tengah-tengah sholat tiba-tiba beliau lepas sandalnya. Melihat Rasulullah lepas sandal, maka para sahabat ikut-ikutan melepas sandal. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, ngapain kalian melepas sandal kalian? Ngapain kalian itu melepas sandal kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, jenengan melepas sandal, kita ikutan melepas sandal. Maka Rasulullah mengatakan, kok gitu? Tadi itu Jibril datang kepadaku tengah-tengah sholat. Dia nyampaikan kalau di bawah sandalku ada kotoran, ada benda najis. Maka aku lepas sandalku. Itu Jibril kan nggak melok sholat. Ini menunjukkan bahwasanya menegur orang di luar sholat, menegur orang yang di dalam sholat itu boleh. Yang kedua, hadis Anas tentang turunnya perubahan kiblat. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram." Tatkala itu Anas ada di Masjid Nabawi, mendengar langsung turunnya wahyu. Selesai salat beliau pulang ke kampungnya, ke kampung ini ibunya. Pada waktu dia itu di tengah-tengah di perjalanan melihat ada orang-orang yang masih salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan itu salah saat sudah turunnya perubahan arah kiblat. Maka Anas teriak mengatakan, ala innal kiblata qad huwilat nahwal Ka'bah. Ketahuilah wahai sekalian manusia bahwa kiblat sekarang ini sudah dipindah menghadap Ka'bah, yang dipindah ke arah Ka'bah. Itu orang yang salah di dalam sholat yang mengingatkan di luar sholat. Jadi nggak apa-apa orang di luar sholat mengingatkan orang yang di dalam sholat. Misal kita ketinggalan salah satu gerakan sholat,
sampai i'tidal atau lainnya, apakah kita harus menambah 1 rakaat selesai salam atau sampai batas manakah gerakan sholatnya diulangi setelah salam? Ada batasan orang itu dianggap mendapatkan 1 rakaat. Pendapat yang paling nampak di kalangan para ulama adalah mendapati rukunya imam, sebagaimana hadis yang saya baca tadi dalam Sahihain dan hadis Abdullah bin Mas'ud, yakni hadis Abi Bakrah dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abu Bakrah itu tatkala Abu Bakrah masuk, beliau itu melihat Rasulullah SAW sudah ruku, maka beliau itu geruduk-geruduk udah cepat-cepat berangkat, mau masuk ke shaf, masih sekitar 1 langkah atau 2 langkah sampai ke shaf, beliau melihat Rasulullah sudah ruku, maka beliau langsung ruku. Setelah ruku kemudian beliau jalan ke shaf. Selesai salat, Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa mau salat kegerudukan?" Maksudnya cepat-cepat lagi itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zatakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah nambah semangatmu tapi jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi, datang sholat normal aja, jalan. Ini jalan gak berber. Jalan. Lah kemudian kalau dapat ruku ya alhamdulillah, kan dapat ya sudah nanti nambahi. Wala ta'ud, jangan kamu ulangi, maksudnya jangan kamu ulangi yang semacam tadi. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk nambah 1 rakaat, menunjukkan bahwasanya salatnya sempurna. Salatnya itu sempurna dengan mendapati rukunya imam, Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Abdullah bin Mas'ud makmum masbuk gitu ya, bersama salah satu muridnya, anak lupa siapa namanya. Salah satu muridnya, dia datang berdua pada waktu takbir pas imam ruku. Abdullah bin Mas'ud takbir, ya temannya tadi pun ikut-ikutan juga takbir, kemudian imam ruku. Selesai salam, temannya Abdullah bin Mas'ud ini maunya berdiri, tangannya dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, jadi dipegang suruh duduk dengan mengatakan, "Laqad adrakta," kamu itu sudah mendapati 1 rakaat. Ini kamu itu sudah mendapati 1 rakaat. Dalil itu menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang terkuat dalam masalah ini, bahwa orang itu kalau mendapati rukuknya imam maka berarti telah mendapati 1 rakaat, dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana mensikapi haid yang berkepanjangan sampai 21 hari karena efek dari KB? Apakah mengikuti kebiasaan haid 7 atau 8 hari, lalu sisanya tetap sholat dan puasa sebagaimana ketika suci? Pertama, pertanyaan anti, karena efek dari KB ini dipastikan dulu. Benar nggak kasus itu karena KB? Atau mungkin karena yang lain? Itu masalah yang pertama. Masalah yang pertama. Tapi secara umum, jadi kalau ini dipastikan efek dari KB, maka ada hukum. Kalau tidak dipastikan itu efek dari KB, maka ada hukum tersendiri. Dipastikan dulu efek dari KB apa tidak. Sekarang ana katakan dengan bahasa umum. Yang penting apabila ada orang itu yang haidnya panjang, haidnya itu lama, 21 hari, 25 hari, begitu, maka wanita itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu selama ini mempunyai kebiasaan. Biasanya itu haidnya mesti 7 hari. Dan mulainya mesti tanggal 1 sampai tanggal 7. Selalu begitu. Jadi tiap harinya, tiap bulannya selalu begitu. Lalu tiba-tiba nambah, maka tambahnya itu istihadah. Tapi syaratnya harinya pasti, jumlahnya pasti. 7 hari, 6 hari, 8 hari, mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi wanita jenis ini jarang. Yang kedua, jika dia tidak mempunyai kebiasaan yang pasti, maka cek darah. Darah wanita itu aswad ya'rif. Darah wanita itu merahnya kehitaman, baunya bang enak, baunya busuk. Kalau yang keluar adalah darah jenis itu, maka itu haid. Adapun kalau warnanya berubah menjadi cerah, maka itu adalah darah istihadah. Dan ini yang paling gampang. Rata-rata wanita mampu membedakan itu. Tapi kalau ternyata enggak, membedakan warna darah pun nggak bisa. Dianya nggak bisa, suaminya nggak bisa. Ini dianya nggak bisa. Tanya sama suaminya, "Mas, ini darah apa mas?" Tuh, nggak ngerti. Nggak ngerti plus.
Masuk takon aku. Ada pernah akhwat itu ngomel. Gimana Ustaz sholat apa enggak? Fotokan. Fotokan darahnya. Foto. Yuk ketir-ketir orang foto darah. Fotokan darahnya Ustaz. Fotokan darahnya. Anda katakan nanti sholat. Itu bukan haid. Itu bukan haid. Makanya kalau suami itu ngerti darah haid ya. Berkatakan aku. Jadi berkatakan aku. Robot katakan aku. Alaikum. Kalau ternyata apa tadi yang nggak mampu dibedakan, maka baru menggunakan kaidah tadi. Baru menggunakan kaidah tadi haidnya itu 6 sampai 7 hari. Yang lainnya dianggap istihadah. Yang lainnya dianggap istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon tips dan kiat berhari raya Idul Fitri agar barokah. Iki pengajian tersendiri dan terhindar dari kesia-siaan, terutama di saat anjang sana, reuni keluarga, mudik dan lain-lain. Saya katakan ya kawan, sunnahnya hari raya itu izharus suruh. Sunnahnya hari raya Idul Fitri wal Adha itu izharus suruh, menampakkan kegembiraan. Dan menampakkan kegembiraan itu tergantung adat kebiasaan masyarakat. Di masyarakat negeri kita, menampakkan kegembiraan itu diwujudkan dengan kunjung-kunjung keluarga, ngobrol sana sini. Saat itu ya kawan, kunjung-kunjung keluarga saat hari raya itu 2 hari 3 hari setelahnya juga ini ya, kunjung-kunjung hari raya, meskipun ya kak taklim, ya kak pengajian, ya kak ngaji, tapi ngobrol ngalor ngidul kono ujung kali. Tatkala itu ngobrol jadi sunnah. Kenapa? Itulah makna izhar asyuruh. Oh jono tamu tinggal ngaji, tinggal taklim. Saat itu ya kawan, taklim jadi nggak sunnah, karena ada sunnah yang muqayyad. Jadi taklim itu satu amal utama, tapi mutlak kapanpun dimanapun. Saat itu ada amal muqayyad. Amal muqayyad itu amal yang terkhusus dengan terikat dengan waktu. Itu cuma sehari, 2 hari, 3 hari kalau negeri kita. Kalau mungkin daerah mertua anasanya di Blitar sana, mungkin sampai 7 hari, 10 hari. Itu masih banyak tamu. Yang masih banyak tamu. Ya maka saat itu serah usah ngaji dulu. Jadi nggak usah ngaji dulu, tapi idhar ini as-suruh, menampakkan kegembiraan. Dan menampakkan kegembiraan ini berbeda antara daerah dengan daerah yang lain. Kalau di Saudi hari raya Idul Fitri itu sepi gitu. Jadi hari raya bersolat hari raya itu tahu apa? Sepi itu. Kalau banget tuh, salam sepi lengan gitu. Ba'da zuhur mulai rame keluar, semua keluarga keluar. Kemana? Ke tempat rekreasi. Jadi ke pantai, ke taman-taman gitulah. Malam hari raya malam 2 Syawal berarti itulah rame-ramenya. Mereka ngumpul di sana, ketemu sama teman-temannya, berkeluarga. Itu adat mereka. Mau ganti adat mulai ya apa-apa. Adat ya, dan nggak harus sama. Negeri kita sudah benar malahan. Adat kita itu kunjung-kunjung itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, inti dari raya itu adalah saling mendoakan untuk agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ketiga ya kawan, adapun peliputan ngaturakan kelepatan pulau, peliputan kalau menghadapi teman-teman yang sudah ngaji nggak usah. Ini nggak usah. Tapi bagi kalau menghadapi mbah-mbah, Pak D yang itu, maka diawali dari taqabbalallahu minna wa minkum, terus itu hanya untuk menyenangkan hati beliau. Yani kenapa? Ya pertama, larangan tegasnya nggak ada, hanya nggak ada tunahnya, nggak ada tunahnya. Minta maaf itu kalau setelah melakukan kesalahan itu minta maaf. Ojo nunggu, yani hari raya, yani ojo nunggu hari raya. Anak pernah salaman ke mbah, ini. Wa taqabbalallahu minna wa minkum, mugi-mugi Allah ngerami amal kita menang. Aku menang, peliputan ini didik. Alekuan ya, ya kita menghadapi masyarakat yang majemuk jadi semacam itu. Yang terakhir, hari raya itu adalah awal kita keluar dari Ramadan. Jangan buka lembar baru kita dengan maksiat. Jangan buka lembar baru kita dengan maksiat. Maksiat yang paling kondang di Ramadan, di hari raya itu sentuhan lawan jenis yang bukan
mahram, sentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Hindari semaksimal, yani hindari semaksimal mungkin, yani dengan berbagai cara yang ada. Ini adalah akhir majelis kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dan menjadikan kita orang-orang yang insya Allah termasuk di antara ahli taat, orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita belajar. Wallahi ya akhwan, itu bukan karena apa-apa, tapi murni karena pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini mesti ada orang baik, mesti ada orang jelek, dan itu adalah pilihan Allah. Tatkala Allah memberikan kepada kita pilihan yang menjadi orang yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda kita bersyukur adalah istiqamah di atas ketaatan. Kalau tidak, Allah akan menjadikan kita kebalik dan akan memunculkan orang-orang lain yang menempati posisi kita, karena perseteruan antara kebaikan dan keburukan itu pasti sampai nanti hari kiamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Ketahuilah, capeknya kita di sini akan juga dirasakan oleh orang-orang yang lain. Nongkrong di warung itu juga capek. Kita bertempat di sini juga capek. Tapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Itu yang pertama. Maka istiqamah ya, istiqamah di atas jalan ilmu, istiqamah di atas jalan ilmu, di atas jalan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan kebenaran sampai kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Pertama, berterima kasih kepada Bapak Haji Marjono dan semua keluarga, terutama yang ada di sini, Iqbal dan Kemal, dan keluarga besarnya yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk majelis ilmu di masjid ini, baik selama di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Dan selama Ramadan kita banyak menyibukkan beliau karena harus menyiapkan sahur dan segala sesuatunya. Maka semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan semua keutamaan dunia dan akhirat. Yang berikutnya juga sebagai mewakili para ikhwah mengucapkan minta maaf atas segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan dari semua majelis-majelis kita, dan itu pasti tidak ada satupun orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi insya Allah kalau kita sama-sama berjuang untuk ikhlas karena Allah, kesalahan itu akan mudah untuk kita selesaikan dan kita hadapi dengan baik. Jazakumullah khairan atas kesabaran antum semuanya di majelis ilmu. Majelis ilmu itu akan butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kesabaran, dan salah satu di antara kesabarannya adalah sabar tatkala menghadapi masalah di majelis ilmu. Sabar tatkala menghadapi masalah di majelis ilmu. Ada aja masalah. Mungkin antum ada masalah dengan anak, mungkin anak ada masalah dengan antum, atau mungkin antum ada masalah dengan sesama. Kalau kita sadar bahwasanya manusia itu nggak bisa lepas dari kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak ada pergaulan yang tidak bermasalah. Yang kata Rasulullah SAW, alladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar kalau ada masalah itu jauh lebih bagus daripada orang yang nggak mau bergaul tapi kemudian nggak ada masalah. Ya mesti nggak mau bergaul kemudian nggak ada masalah. Tapi yang bersabar itu jauh lebih utama. Mesti akan ada masalah. Ya masalah tersinggung ada koncone, ya masalah ini masalah itu dan macam-macamnya. Tapi itu kalau kemudian menjadikan kita itu menghindar dari majalisul ilm, maka itu adalah itu. Sampai pun masalah itu dengan gurunya. Dulu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau itu pernah diomongi oleh salah satu muridnya. Imam bin Uyainah itu wonge rada tegas. Yang wonge rada tegas. Ulama itu kan ya koyok kita toh, ono sing tegas, ono sing guyon, ono sing ya cemberutahi, ono sing ini, ono sing ngono gitu. Al-Imam Subki rahimahullah, bapak cerita sebentar. Al-Imam Subki rahimahullah ta'ala itu anaknya Imam Taqiyuddin Subki, punya anak sangat cerdas namanya Tajuddin As-Subki.
pada waktu masih kecil di zaman itu, salah satu yang Allah muliakan fulan ini Subki kecil ini, beliau itu di zaman para ulama, bapaknya ulama besar. Di zaman itu ada Mizzi, ada Zahabi, ada Bulqini, dan ada ulama besar. Jadi beliau itu belajar di mana-mana, belajar di mana-mana. Inginnya bapaknya, anaknya ini supaya banyak belajar kepada Mizzi. Mizzi itu mertuanya Ibnu Katsir, seorang ahli hadis ternama. Tapi keinginan anaknya itu Al-Imam Subki yang kecil itu senangnya belajar sama Az-Zahabi. Senangnya itu belajar sama Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, penulis Syiar Al-Nubala, murid Ibnu Taimiyah. Tapi ditanya sama orang-orang, ngapain sampean kok nggak nuruti keinginannya bapak? Ya belajarnya sama Mizzi, kok seringnya belajar malah sama Az-Zahabi. Beliau mengatakan, Mizzi wangi cemberutan. Jadi Imam Mizzi itu orangnya super serius, belajar itu serius, ono guru titik seneni, ono ngolah titik seneni. Kalau zaman sekarang mungkin ya kelas-kelasnya saya ini itu super serius, ono titik seneni. Lah, ya Zahabi itu wangi guyonan, wangi humoran, yang begitu sehingga aku senang bermajelis dengan beliau. Lah ulama itu macam-macam. Jadi ulama itu macam-macam. Sufyan Tsauri itu seorang alim yang ucapannya terkenal tegas. Yani tegas gitu ya. Ngomong itu tegas. Lah orang tegas itu kalau yang menghadapinya kaperan itu kan kadang-kadang tersinggung dan sakit hati. Akhirnya salah satu di antara muridnya ada yang sakit hati kepada sang guru Ibnu Yainah. Ini rahimahullahu ta'ala, pada sang guru. Akhirnya nggak datang. Lah ada temennya dari murid itu kasihan. Akhirnya dia ngomong sama gurunya, wah Ustaz itu lu fulan nggak mau taklim lagi, kenapa? Tersinggung nggak penjenengan. Terus kalau penjenengan lalu yang Ibnu Yainah rahimahullah mengatakan huwa ahmaq, uang itu bodoh banget. Ini mau tegaskan dari mana Pak? Ini huwa ahmaq, orang itu goblok. Ahmaq itu goblok namanya. Taraka ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Dia meninggalkan apa yang bermanfaat untuk dia hanya gara-gara akhlakku yang jelek. Ini dia meninggalkan apa yang bermanfaat untuk dia gara-gara akhlakku yang jelek. Ini bukan ngajari ustaz akhlak yang jelek ya. Ini bukan ngajari ustaz akhlaknya jelek. Tapi orang itu mencari ustaz yang dia senangi dari semua sisi mustahil. Mustahil ya kawan. Antum mau mencari sosok ustadz yang antum senangi dari semua sisi, kafah ilmiahnya mapan, nerangkannya pena, gitu ya. Jadi kemudian gak bosankan tatkala ngajak, tatkala bergaul pena, ya duitnya wakil ngekaian, itu wakil ngekaian. Jadi kemudian dicak kemana-mana, Ustaz, ayo, mari itu gak ada ya kawan. Yang semacam itu nggak ada. Orang itu punya tipikal yang masing-masing. Satu menang, satu kalah. Satu menang, satu kalah. Dan itu kodrat yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia. Makanya majelis ilmu itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran terhadap ustadznya, terhadap majelisnya, terhadap itu semuanya. Ini itu butuh kesabaran yang kepada yang Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua termasuk di antara para penuntut ilmu dari mulai saat kita menuntut ilmu sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun majelis kita ya kawan, setelah Ramadan, setelah ini kita liburkan, dan juga punya kewajiban untuk ketemu sama orang tua dan mertua. Kita akan ketemu lagi, nggak tahu kapan. Nanti anak umumkan, kemungkinan jelang-jelang Al-Furqan masuk. Karena insya Allah anak akan balik sekitar sepekan sebelum Al-Furqan masuk. Al-Furqan masuk tanggal 21 ya, Al-Furqan masuk tanggal 21 santrinya. Anak kemungkinan balik sepekan sebelumnya, tapi juga belum tentu langsung bisa kita mulai. Jadi nunggu pengumuman dari anak insya Allah Subhanahu Wa Taala di majelis kita kayak biasanya, majelis di Sabilillah maupun di tempat-tempat yang lain bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri ya majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.